Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi dengan Cassandra. Di video kali ini saya akan menyampaikan kondisi terkini dari Toyota Avanza terbaru setelah 2 tahun pemakaian. Nah, untuk Toyota Avanza ini kilometernya sudah 106 ribuan. Berdasarkan kilometer artinya mobil ini penggunanya bukan untuk kendaraan pribadi ya teman-teman, tapi lebih ke kendaraan operasional perusahaan atau taksi online dan angkutan sejenis lainnya. Seandainya ini digunakan untuk kendaraan pribadi saja, sekedar mobilisasi, akomodasi harian ya teman-teman, paling banyak 2 tahun itu hanya di angka sekitar 50 ribuan ya teman-teman kilometernya. Nah, kebetulan ini adalah kendaraan operasional kantor di tempat saya bekerja. Jadi mobil ini saya gunakan dari baru dengan perawatan rutin secara berkala di Astra 2000 ya teman-teman, di daerah saya. Nah, sedikit tentang Avanza terbaru ini atau Avanza FWD ini ya teman-teman. Mobil ini untuk kenyamanan jauh lebih nyaman dari generasi sebelumnya, jauh lebih lega juga, dan konfigurasi joknya udah fleksibel banget. Jadi mobil ini sangat memungkinkan kita untuk mendapatkan kenyamanan pada saat perjalanan jauh di setiap barisnya. Dan mesinnya juga sudah lebih bertenaga juga ya teman-teman, karena untuk yang tipe G Toyota Avanza sudah menggunakan engine 1500, dan Avanza juga tetap menyediakan engine 1300-nya yang teman-teman. Untuk yang tipe E, tipe yang di bawah ini, untuk kenyamanan antara G dan E itu hampir sama, cuman untuk soal tenaga sedikit beda ya teman-teman. Untuk mendapatkan speed yang sama di Toyota Avanza yang tipe E itu, kita harus paksa mobilnya di kayak RPM yang cukup tinggi, sehingga pada saat diajak speeding itu mobilnya ngegerung gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke topiknya karena saya sedang berkendara juga teman-teman. Nah, dari segala hal positif yang kita dapatkan dari Toyota Avanza terbaru ini, tentu ada beberapa hal yang membuat mobil ini pasti ada kekurangannya ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama di bagian eksteriornya, sedikit agak maksa tadi. Di bagian eksterior ini, Avanza terbaru ini plat bodinya tipis banget ya teman-teman, mirip LCGC menurut saya. Ketekan dikit aja penyok. Jadi kita harus lebih hati-hati pada saat mencari posisi parkir dan atau segala macamnya, agar mobil ini tidak senggolan dengan atau disenggol orang atau segala macamnya. Terus catnya juga tipis dan ada tekstur kulit jeruknya gitu. Jadi pada saat kita poles, ketika mobil ini baret, itu hasilnya kelihatan belang, ada ngeblok gitu ya teman-teman, kecuali kita poles keseluruhan bodinya. Jadi mobil ini catnya tipis, bodinya tipis, ada bertekstur kulit jeruk ya teman-teman. Itu sangat cukup merepotkan kita pada saat proses polishing ya. Oke, selanjutnya di bagian interior. Nah, meskipun layout interior sudah cukup mewah, tapi ada beberapa yang membuat saya agak kurang nyaman. Itu yang pertama, di bagian dashboardnya ini sudah mulai
kereta-kereta ketika kita melewati jalan yang tidak rata teman-teman, di bagian sini, terus di bagian sananya juga. Dan terus di cover baut jok itu gampang lepas karena cantolannya udah patah. Berarti ya kualitasnya biasa-biasa aja menurut saya. Ditambah lagi dengan karpet dasarnya yang tipis juga, dan bagian tengah tidak dijahit sehingga gampang kusut dan gampang sobek, dan itu terjadi pada mobil yang saya pakai ini teman-teman. Dan sisanya is okay, aman-aman aja. Di bagian kaki-kaki tidak ada masalah yang cukup serius ya teman-teman, karena rata-rata produk Toyota itu kaki-kakinya kuat. Cuman karena ini adalah Avanza minibus, mobil angkutan ya sejenisnya, namun berpenggerak roda depan, otomatis ya untuk menjaga kendali ini agar tetap nyaman ya kita harus lakukan sporing balance ya lebih cepat dari Avanza yang generasi sebelumnya. Intinya di sebelum menyentuh angka 20.000 itu sudah kita sporing balance. Kalau tidak pasti setirnya ini terasa keluyuran ya teman-teman. Nah yang terakhir itu di bagian mesin. Nah di bagian mesin ini memang ada beberapa kendala yang membuat saya worry banget ya teman-teman. Dan rata-rata Toyota Avanza terbaru seperti itu. Untuk yang pertama itu ada motor fan-nya cepat rusak. Itu di kilometer 80.000 aja mobil ini udah ganti fan radiator. Hal yang sama juga terjadi di mobil Avanza teman saya, itu di kilometer 60.000 sudah ganti radiator. Radiatornya itu sudah mulai melemah sehingga mesin jadi panas. Nah, di sini di mobil ini sudah ada beberapa kebocoran dan ya bocoran yang cukup parah menurut saya, dan terjadinya itu mendadak. Awalnya cuman rembes aja, selang beberapa hari, paling 3 hari itu udah netes banget teman-teman, di antara engine sama transmisinya itu. Kalau orang bengkelnya bilang itu seal kruk asnya yang bocor. Takutnya ini kalau dibiarkan seminggu aja, saya rasa udah jauh berkurang olinya, sehingga akibatnya akan fatal ya teman-teman. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari sini, maupun mobil itu baru atau bekas, tahun muda apa tahun tua, sebaiknya setiap kita akan menggunakan, atau bukan baiknya, harusnya setiap akan digunakan, di engine bay-nya itu harus kita lihat supaya kita mengetahui kondisi dari kendaraan kita. Kalau tidak mungkin akan membuat kita celaka di jalannya teman-teman. Oke, saya sudah sampai nih teman-teman. Semoga video pendek ini mudah dipahami dan bisa jadi informasi tambahan ya ketika teman-teman ingin membeli Toyota Avanza terbaru ini. Ya secara keseluruhan mobil ini ya mendapatkan perubahan yang revolusioner dari sebuah Avanza teman-teman. Tapi mungkin karena ini produk baru, pasti ada aja yang kekurangan yang mungkin terjadi pada mobil ini. Oke teman-teman, segitu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.